Sobat Santri jangan lupa. Gimana Dek? Sebelum tonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube official Pondok PPD 24. Dadah. Selamat nonton Sobat Santri. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan kebaikan. Teringat dalam suatu kitab Muslim nomor 2542 yang dimana hadis ini menceritakan tentang kisah seorang bernama Uwais Al-Qarni yang bertemu dengan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Usair bin Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Umar bin Khattab suatu ketika ia bertemu dengan penduduk Yaman. Suatu ketika ia bertemu dengan rombongan Yaman. Lalu ia bertanya, apakah di antara kalian ada seorang yang bernama Uwais bin Amir? Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Uwais bin Amir. Lalu ia menanyakan kepadanya, apakah benar kamu Uwais bin Amir? Ia langsung menjawab, iya, saya Uwais bin Amir, ya Khalifah. Lalu ia bertanya lagi, apakah kamu dari Yaman, dari Qoran? Lalu ia menjawab lagi, iya, saya dari Yaman, dari Qoran. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, apakah kamu memiliki penyakit? Lalu penyakit itu sembuh dan namun memiliki bekas di dalam pundakmu? Iya. Lalu Umar bertanya lagi, apakah kamu mempunyai ibu? Iya. Lalu Umar berkata, saya pernah langsung mendengar Rasulullah SAW bersabda, suatu saat akan datang seorang dari rombongan dari Yaman, dari Qoran. Ia bernama Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir. Ia memiliki penyakit, namun penyakit itu sembuh, namun memiliki bekas di belakang pundaknya. Dan ia memiliki ibu dan ia sangat berbakti kepada ibunya. Sampai ketika jika ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Dan jika engkau mampu meminta kepadanya agar meminta ampunan kepada Allah, maka mintalah. Ada apa di balik itu semua? Kenapa seorang yang tidak dikenal dari penduduk bumi, ia tidak dikenal, bahkan dari penduduk Yaman pun tidak kenal dengan siapa dia. Bahkan ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW pernah mengkabarkan bahwa ia adalah penduduk langit. Ia selalu didoakan oleh di langit. Ternyata ada ciri khas, ada perilaku ciri khasnya, yaitu akhlak, etika, adab, dan berbakti kepada orang tuanya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni sedang tinggal di suatu rumah, dan rumah itu atapnya berubah, pelepah kurmanya itu bergeser. Nah, andaikan ada matahari melewatinya, maka akan ada sinar matahari menembusnya. Andaikan hujan di atasnya, maka akan masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu Uwais Al-Qarni pun langsung naik ke atas rumah itu, ke atap rumah itu. Ketika ia sedang membenarkan atap rumah itu, ia melihat ada ibunya sedang di bawah. Lantas ia langsung diam. Ia tidak bergerak. Ia seperti patung. Sampai suatu ketika ada warga datang. Ia bertanya kepada Uwais, hei Uwais, sedang apa kamu? Uwais tidak menjawab. Ia diam saja. Sampai warga pun mengelilingi rumahnya. Lalu setelah ibunya beranjak pergi dari bawahnya, Uwais Al-Qarni langsung turun. Lalu ditanya oleh warganya,
"Hei Uwais, kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak bergerak?" Lalu Uwais menjawab, "Saya tidak mau sebutir debu itu mengenai atas, mengenai kepala ibuku." Itu adalah jawaban yang sungguh luar biasa. Itu adalah sungguh jawaban yang etikanya yang tinggi, adabnya yang tinggi. Lantas, apakah kita sudah begitu? Ibu kita yang telah melahirkan kita, ibu kita yang mengandung kita 9 bulan, ibu kita yang telah menyusui kita selama 2 tahun. Tapi apa balasan kita? Apakah kita sudah membuat mereka tersenyum? Apakah kita telah membuat mereka bahagia? Terkadang ketika ibu kita menyuruh kepada kita, kita selalu menjawabnya dengan "Sebentar lagi, Ma. Sebentar lagi." Ketika ia menyuruh kepada kebaikan, terkadang kita selalu marah kepadanya. Terkadang kita selalu membentak kepadanya. Coba renungkan bagi diri kita semua. Bagaimana jika suatu saat ketika kita pergi dari rumah, kita pergi untuk mencari ilmu, kita sedang bekerja, lantas ketika kita sudah pulang, kita melihat ibu kita sudah dikafani, apa yang kita rasakan? Ketika kita pulang dari pekerjaan, ketika kita pulang dari sekolah, ibu sudah tiada, bagaimana rasanya? Maka dari situ, mulai dari sekarang, mari kita perbaiki diri. Mari benahi diri kita. Mari mulai berbaik kepada orang tua kita. Orang tua kita tidak mengharapkan kekayaan kita. Orang tua kita tidak mengharapkan agar kita pintar. Orang tua kita hanya ingin agar kita harus menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan anak yang selalu senantiasa berdoa ketika setiap kali sujud kepadanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ibu kita hanya mengingat agar kita selalu mendoakannya agar mengampuni. Tapi terkadang kita selalu merasa enggan. Terkadang kita merasa, apa sih mendoakan orang tua. Terkadang kita selalu marah-marah ketika kita sudah dewasa, ketika orang tua kita sudah tua. Terkadang kita selalu mengacuhkannya. Padahal dalam suatu riwayat bahwa ibu kita adalah yang patut kita syukuri, yang patut kita baktikan kepadanya. Dalam Quran surat Luqman ayat 14, bahwa kita harus bersyukur pada Allah dan kepada orang tua kita. Jadi, maka di itu saya mengajak sekali lagi, mari kita berbuat baik kepada orang tua kita selama masih ada orang tua kita. Dan jika orang tua kita sudah tiada, maka selalu doakanlah. Doakanlah selalu setiap kali kita sujud. Doakanlah ketika kita dalam situasi kondisi apapun. Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Tutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali akhi wa adkhilni fi rahmah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.